Oke. Nah, kita mulai. Untuk pertemuan kali ini akan kita lakukan crawling sederhana melalui sosial media Twitter dan juga bagaimana kita melakukan proses sentimen analisis sederhana ya. Oke. Sudah siap rapid minernya semua? Halo, sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi seperti biasa, kalian buka Rapid Miner, lalu kemudian kalau kalian perhatikan, di sini kan ada macam-macam ya, secara repositorinya ada jenisnya macam-macam. Ada yang database, kemudian local repository, ada yang community. Nah, ini community itu maksudnya apa? Jadi nanti ada sumber-sumber partner yang lain. Misalnya kalian nanti ada komunitas Python, komunitas machine learning. Nah, ini komunitas data science yang di mana dalam komunitas ini ada plugin yang sudah dibuat oleh komunitas itu. Jadi di sini itu sifatnya yang dikembangkan oleh komunitas. Jadi bukan resmi dari Rapid Miner. Nah, kemudian yang sampel itu termasuk sampel data kemarin ya, yang disediakan Rapid Miner. Nah, di sini kita akan masuk ke local repository kita, di sini ya. Lalu kalau kalian perhatikan ada yang namanya connection. Nah, connection di sini tuh ada jenisnya macam-macam. Intinya itu bagaimana kita menjembatani aplikasi Rapid Miner kita ke resource luar. Nah, biasanya melalui yang kita sebut dengan REST IPA. Kalau kalian besok belajar, yang semester 3 ini ada yang mobile ya? Ngambil mobile ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, nanti kita akan pelajari yang namanya web service, atau kita sering sebut dengan RESTful IPA. Nah, nanti di pertemuan setelah recycle view, kita akan bahas itu. Nah, di situ kita akan lihat bagaimana kita menjembatani antara Android dengan data centernya kita. Nah, di sini connection itu sama, kerjanya intinya prinsip kerjanya ada yang namanya IPA yang kemudian menjembatani. Nah, kalau Twitter berarti Twitter akan membuatkan IPA atau jembatannya untuk mengakses data tersebut. Kalau misalnya nanti dari Amazon, berarti Amazon akan menjembatani menggunakan IPA-nya. Nah, di sini karena kita kasusnya adalah Twitter, kita buat dulu nih. Nah, connection tipenya apa? Kalau database berarti ini di IPA kita sendiri, gitu ya. Kita buat IPA kita sendiri, kita koneksikan. Nah, kalau Dropbox berarti ini dari cloud kita. Kalau dari mana nih? Ada macam-macam ya. Ada Azure. Azure ini kalau kalian belum tahu ini untuk big datanya Microsoft ya. Nah, Azure ini ada Amazon tadi. Nah, yang kita pakai di sini adalah yang Twitter karena kita ingin mengambil komentar-komentar dari Twitter. Maka kita pilih yang Twitter ya, yang Twitter di sini. Nah, kita pilih. Kemudian kita ingin menyimpannya di mana? Tentunya di local repository kita karena kita tadi klik kanannya di connection sini ya. Baru kita kasih nama saja. Misalnya Twitter connection. Ini misalnya kita buat ya. Ini koneksi Twitter. Nah, misalnya kita kasih nama seperti ini ya. Maka setelah kita create, akan muncul informasi untuk token yang kita butuhkan. Nah, seperti ini ya. Terus bagaimana? Kita klik di sini, nih ya, yang tanda ini. Mohon maaf, Pak. Pop-up-nya nggak keluar, Pak. Oh, nggak keluar. Sorry. Oke, kita nggak keluar ya. Oke, keluar semuanya? Oke, saya ulang Pak, ya. mohon maaf, Pak. Dijelasin dari awal, Pak, soalnya tadi nggak keluar, jadi agak bingung. Oke. Saya jelaskan dari awal ya. Tadi sampai mana? Yang koneksi ya? Sampai sini sudah ya tadi ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di local repository ini ada connection. Nah, connection tadi sesuai yang saya jelaskan di awal bahwa kita bisa membangun koneksi menggunakan IPA yang mana nanti
IPA itu akan kita bisa akses menggunakan suatu token namanya, atau dangle gitu ya. Nah, kode dangle-nya, tokennya itu dari mana? Nah, untuk membangun koneksi ini kita bisa mengarahkan kemana? Misalnya di sini ke Twitter ya. Kita butuhkan Twitter, maka kita koneksikan ke Twitter. Kita butuhkan misalnya ke Amazon, kita koneksikan ke Amazon. Nah, maka kita klik ini ya, kita klik agar bisa kita lihat nih. Nah, kalau database itu artinya kita koneksikan dengan IPA kita sendiri. Misalnya kita punya sistem nih, kemudian kita punya IPA yang sudah kita bangun. Nah, kita koneksikan ke sini. Misalnya kita punya Dropbox, ada dokumen-dokumen atau data yang tidak terstruktur yang kita ingin ambil. Maka kita harus mengambil token IPA-nya untuk Dropbox. Email itu juga ada. Nah, karena kita menggunakan Twitter, jadi di sini yang ditampilkan di sini Amazon, Azure. Azure ini adalah big data-nya Microsoft ya. Nah, sebenarnya yang didaftarkan di sini itu tidak hanya ini ya. Nah, nanti cara menambahkannya seperti apa? Menggunakan yang namanya extension. Jadi, list ini bisa terupdate, bukan cuma Twitter, Salesforce, dan lain-lain, tapi nanti bisa banyak sesuai kebutuhan kita. Nah, karena kita kasusnya adalah Twitter, kita gunakan yang Twitter. Ya, Twitter. Jelas ada di local repository, baru kita kasih nama koneksi Twitter. Oke, sampai sini kira-kira bisa diikuti? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Lalu kita create. Nah, kita create, maka akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Nah, kalian akan diminta token yang tadi saya bilang ya, bahwa APA itu akan membutuhkan token atau dangle untuk mengaksesnya. Nah, berarti kita cari dulu nih dongle-nya, maka kita open URL. Nah, di sini kita akan diarahkan ke akses Twitter kita. Nah, ini ya. Kalian kalau misalnya belum login ke Twitter-nya, maka kalian silahkan login ke Twitter-nya masing-masing. Silahkan bisa login. Nah, kalau sudah login, maka akan muncul langsung izinkan aplikasi atau tidak di sini ya. Sudah login ke Twitter semua? Belum, Pak. Belum. Oke, silahkan. Bisa login ke Twitter. Lupa password. Belum punya. Kalau yang belum punya, melihat dulu aja nggak apa-apa ya. Twitter itu penting ya. Twitter itu meskipun nggak pernah dipakai, tapi untuk penelitian-penelitian itu cukup lumayan ya. Contohnya Twitter saya juga tuh udah lama nggak dipakai ya. Jadi bisa kalian pakai. Punya saya keblokir, Pak. Keblokir? Kenapa? Nggak tahu dari Twitternya. Ntar saya bikin akun baru lagi, Pak. Oke. Sambil nanti silakan melihat rekaman dulu ya. Kita lanjut dulu ya, mungkin. Oke, Pak. Siap. Yang lain, ada yang bisa login Twitter? Sudah, Pak. Sudah login? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau sudah berhasil login ke Twitter, maka akan muncul pop-up seperti ini untuk kita beri akses atau tidak nih, si RapidMiner-nya mengakses Twitter kita. Nah, kalau misalnya kita izinkan, diklik saja nih, izinkan aplikasi. Maka akan muncul tokennya, PIN-nya, dangle-nya, gitu ya. Terserah kalian nyebutnya apa, ini dikopikan saja. Dikopikan, kalian tarik ke RapidMiner kalian di sini ya. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Nah, maka kemudian kalian klik complete. Oke, nah ini akan muncul tokennya ya, dienkripsi sedemikian rupa ya. Nah, kita tes koneksinya. Kalau misalnya berhasil terkoneksi, maka statusnya akan muncul tes successful seperti ini ya.
Oke, bisa? Sukses nggak? Sukses, Pak. Oke, berarti koneksi kita sudah sukses ya. Tinggal kita save. Nah, kita sudah membangun koneksi ke Twitter. Misalnya nanti ke yang lain. Jadi ini satu saja ya, nggak perlu dua. Jadi besok suatu saat misalnya kalian ingin koneksi ke Twitter lagi, dengan akunnya kalian tadi, maka cukup pakai ini. Misalnya akunnya berbeda, kita harus bangun koneksi yang berbeda lagi ya. Tapi kalau misalnya tadi pakai akun satu, oke, cuma satu ini. Nah, kita sudah membangun koneksi di Twitter. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke data crawling-nya. Maka kita butuh parameternya namanya search Twitter. Ini ya, search Twitter. Kita tarik search Twitter-nya. Nah, di sini sudah ditarik semua? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sini akan kalian lihat nih, bahwa connection-nya itu kita butuh mengentrikan. Maka dia akan meminta nih koneksi yang kita gunakan apa di sini ya, connection entry-nya. Kita pilih yang ini ya, koneksi Twitter. Kita pilih yang koneksi Twitter ini, yang sudah kita buat tadi. Oke. Gitu ya. Lalu kemudian kalau kalian klik Show Advanced Parameter di sini, maka akan ada untuk detailnya. Kalau kalian hide, maka cuma query-nya. Nah, query ini apa sebenarnya? Ini adalah keyword yang kita gunakan untuk analisis kita. Misalnya saya ingin mencari tentang yang lagi booming saat ini apa kira-kira? Kebakaran gedung cyber, Pak. Kebakaran gedung cyber. Oke. Misalnya kita cek ya ke kebakaran gedung data center data center mana nih? Jakarta. Nah, ini mungkin agak sedikit ya. Kita cek aja. Oke. Nah, ini bahasanya apa? Indonesia ya. Nah, ini contoh hasil yang belum kita filter dan macam-macam ya. Ini masih amburadul, tapi kita bisa lihat bahwa di sini ya ada teksnya. Nah, teksnya ini adalah yang hasil Twitternya ya. Kami turut prihatin atas musibah gedung ini diketahui bla bla bla, kebakaran gedung, kemudian data center. Ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita ambil isu yang internasional aja. Kalau nasional saya rasa nanti sentimennya kurang oke lah. Oke, kita ambil isu misalnya apa ya? Varian COVID-19 itu masih booming nggak ya sekarang? Omicron. Masih, Omicron Pak. ya? Apa namanya? Omnicron. Tulisannya gimana ya? Omicron ya? Oke, Omicron ya berarti ya. Varian Omicron. Omicron. Oke, gini ya, misalnya kita punya keyword-nya yaitu Omicron. Lalu kalau kalian buka Show Expand Parameter ini, akan ada limitnya. Nah, limit ini adalah jumlah data yang kita inginkan. Jumlah data, kemudian max ID-nya berapa, bahasanya apa, misalnya Indonesia atau Inggris gitu ya. Nah, saya ingin limitnya ini bukan 100 tapi 500. Maka kita ganti ke 500. Oke, gitu ya. Ini sudah artinya kita akan mencari dengan query Omicron, kemudian kita akan cari yang populer, recent dan populer, kemudian kita cari yang kita cari dengan jumlah datanya 500. Nah, ini kita coba running dulu. Mungkin kalau misalnya prosesornya lumayan terbaru untuk laptop kalian, maka cukup cepat ya. Nah, ini ya. Teksnya. Mungkin bahasa Inggris nggak apa-apa. Nah, ini ya.
Karena apa? Kalau misalnya kita pakai sentimennya Indonesia, itu rata-rata banyak spamnya. Jadi orang Indonesia itu komennya itu kurang berkualitas, gitu ya. Tahu sendiri ya, netizen Indonesia kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk bahan analisis itu kurang bisa akurat. Kayak kita cari isu internasional aja. Nah, misalnya seperti ini ya, ini sudah. Nah, ini kan banyak yang nanti kita perlu strukturkan. Nah, seperti apa kita akan lihat nanti ya. Nah, kita sudah punya data seperti ini. Ini data yang berhasil di crawling. Nah, langkah selanjutnya, karena ini adalah data, maka kita perlu lakukan apa kemarin yang sudah kita pelajari? Normalisasi. Normalisasi masuk kemana? Reprosesi. Reprocessing. Pre-processing ya. Oke. Nah, karena kemarin ada yang kita olah adalah data terstruktur. Nah, kalau komentar ini adalah data tidak terstruktur, maka langkahnya akan sedikit berbeda ya, tapi intinya sama. Pertama, masih ingat kalau misalnya kan di komen tadi ada beberapa data yang duplikat, maka kita harus gimana kalau ada duplikasi data? Yang remove duplikat. Oke, sip. Berarti kita harus remove duplikat dulu ya. Kita harus remove duplicate dulu. Ini ditarik ya. Nah, kita remove duplicate datanya dulu. Yang mana? Yang kita butuhkan adalah yang teksnya saja kan. Yang lain kan kita nggak perlu ya. Nah, teks. Oke. Kemudian, selanjutnya, setelah kita remove duplicate-nya, kalau misalnya ada data yang missing, kita Filter. bisa Filter. Filter. bisa filter, bisa remove missing value. oke, Replace. bisa replace, bisa remove ya. Ingat. Kalau misalnya kalian ingin menghilangkan data yang kosong, bisa. Kalau kalian ingin mereplace dengan cara melakukan averaging, ataupun misalnya kita ketik non, kayak contohnya ini tidak terstruktur ya. Tidak terstruktur, kita bisa gunakan remove missing value misalnya ya. Kita bisa gunakan remove missing mana ya? Nah, ini ya. Kita bisa menggunakan replace missing value atau kemarin pakai untuk remove missing value pakainya Filter ya, Pak. oke, filter example ya. Ini ya. Kita bisa pakai filter example seperti ini kalau ingin datanya kita remove ya. Nah, ini ya. Ada macam-macam. Kira-kira yang kita pakai yang mana? Kalau untuk missing value kemarin. Yang It's not missing. Is not missing. Kira-kira di sini is not in, is It's not missing. missing. Oke, betul ya. Makasih, Mbak. Nah, ini kan ada macam-macam ya. Misalnya seperti ini. Ini untuk yang missing. Nah, ini yang sering kita lakukan pendekatan ini ya. Nah, kali ini saya ingin pendekatannya beda nih. Kita nggak menghilangkan yang missing value, tapi seperti yang kita lakukan sebelumnya ya. Kalau kita lakukan averaging dulu dengan replace missing value. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Nah, ini kita disable dulu. Kita pakai, kalau ini kan kalian sudah familiar ya, pakai filter example untuk menghilangkan missing value. Nah, sekarang kita coba yang replace missing value di sini. Nah, di sini saya akan pilih yang mana? Datanya single kan, karena saya hanya butuh yang teks saja. Yang teks ini, lalu kemudian kita arahkan kemana? Non ini artinya dituliskan kata non gitu ya. Jadi nanti kata non atau kita bisa beri value seperti ini.
Nah, atau non saja. Kita beli non ini, kalau value kita harus ganti ya, misalnya tidak ada gitu ya. Kita tuliskan tidak ada misalnya. Tapi saya ingin pakai yang non saja. Gitu ya. Kalau datanya tipenya bilangan bulat atau bilangan cacah, kita bisa pakai average. Kalau misalnya datanya teks seperti ini, kita bisa pakai yang non atau yang value ini ya. Value ini kita bisa kasih nilai sendiri, misalnya tidak ada. Nah, saya ingin pakai yang non seperti ini. Oke, kira-kira sampai sini masih bisa diikuti ya? Masih, Pak. Masih? Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Kita coba jalankan dulu. Nah, seperti ini artinya yang missing value sudah ada, kemudian saya ingin pakai bahasa yang Inggris saja. Kira-kira pakai apa? Pakai apa? Filter. Kemudian apa kira-kira? Kira-kira pakai apa? Equal to, seperti ini benar nggak? Kita coba. Oke. Nah, ini datanya sudah yang bahasa Inggris semua ya. Tadi dari 500 data tinggal 200 data. Ya nggak? Oke. Sampai sini bisa diikuti dulu ya semuanya. Halo? Siapa? Nah ya. Oke. Nah ini tadi kita menambahkan untuk language-nya karena kita butuhnya bahasa Inggris saja. Tadi kan ada bahasa Irlandia, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Filipina. Nah kita filter ke English saja. Kita filter dengan filter example. Lalu kemudian selanjutnya apa? Kalau kalian perhatikan di result-nya, di bahasanya ini datanya masih tidak struktur nih. Ada RT, ada add, kemudian ada kosong seperti ini. Kemudian ada beberapa ada hashtag. Nah, ini hashtag. Ini yang kita harus hilangkan. Karena kita ingin datanya clean kan. Hanya komentarnya saja. Maka kita bisa gunakan kira-kira pakainya apa? Dulu pernah kita pelajari? Replace. Sip sekali, pakainya replace ya. Dulu pernah kita singgung, replace. Nah, oke. Kita replace. Oke, kita replace ini kan tadi ada pagar, ada apa namanya? Pagar, ada add, ada apa namanya? Hashtag. Maka ada 3 ya berarti tadi ya. Ada kosong juga harusnya ya, ada 4 ya. Berarti ada 4. Nah ini kita gabungkan saja. Nah kita gabungkan jadi subproses seperti ini ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kita tarik ke subproses. Nah di sini pertama kita replace apa? Tadi kan yang kita pakai adalah yang teksnya saja. Nah, teks kita replace apa? Tadi kan ada add yang paling banyak. Kemudian yang selanjutnya kita replace single lagi, yang teks juga, yang ada kata RT, retweet. RT itu retweet ya. Kemudian ada lagi yang kita replace single tadi, ada yang pakai pagar. Yang terakhir, single lagi, kemudian teks, replace apa? Kosong. Tadi ya, yang kosong tadi. Oh, replace what? Sorry, replace-nya ini ya. Seperti ini, kemudian, nah, seperti ini. Misalnya kita punya seperti ini. Artinya kita sudah filter nantinya
yang di teks ini, yang RT, add, kemudian yang kosong tadi, kemudian yang apa namanya, ada pagarnya atau hashtagnya, ini akan kita hilangkan gitu ya dari kata-kata dari kalimat tersebut. Nah, sampai sini kita cek dulu nih. Kita cek ya. Kita sudah hilangkan duplicate, kita sudah hilangkan missing value, sudah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan, sudah tidak ada RT-RT-nya ya. Ini ada apa namanya? Ada kotak ini, simbolnya itu dari mana ya ngambilnya. Nah, ini ya, misalnya seperti ini. Yang kosong depan tadi sudah hilang, kemudian yang RT. Nah, seperti ini yang kemudian pakai double quote itu juga sudah hilang. Cuma ini yang kotak ini kode-kode ya, yang asing. Nah, misalnya kita sudah punya seperti ini ya. Kita sudah punya seperti ini. Nah, selanjutnya karena kita ingin mengukur sentimen. Jadi, ada yang tahu sentimen itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak sentimen itu apa? Ada yang tahu? Halo? Sentimen tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Pernah dengar nggak kalau saya bertanya pernah dengar? Sentimen analisis. Pernah nggak? Kok diam semua? Kalau saya Pernah belum, nggak? Pak. Hah? Kalau saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Sentimen analisis ini adalah teknik yang digunakan untuk menggali respon daripada apa namanya netizen gitu ya. Netizen. Misalnya ada pilkada nih. Apa namanya paslon tertentu ingin mengetahui seberapa banyak warga Indonesia yang pro terhadap kelompok mereka. Nah, responnya apa nih? Apakah negatif, positif, ataukah sangat positif? Nah, berarti kalau sangat positif, itu artinya suara yang apa namanya tertuju ke paslon tersebut sangat baik. Yang artinya bahwa kemungkinan bahwa mereka akan terpilih itu semakin besar. Nah, itu sentimen. Misalnya lagi di sekumpulan data tidak terstruktur komentar apps di Google Apps misalnya. Ada komentar baik dan buruk. Nah, misalnya tidak ada rating dari model komentar. Keluhan gitu ya. Atau saya kasih contoh yang nyata aja di UPIK Jogja. Jadi UPIK Jogja itu ada sistem yang kita gunakan untuk menampung keluhan. Nah, bisa jadi keluhannya itu baik, bisa jadi keluhannya negatif. Nah, kita ingin tahu yang negatif seberapa banyak, kemudian yang positif seberapa banyak. Nah, itu adalah sentimen analisis, gitu ya. Jadi sentimen itu kalau kalian sentimen dengan saya, gitu ya. Berarti kalian bisa jadi suka, bisa jadi nggak suka dengan saya. Itu sentimennya. Lebih ke apa namanya persepsi gitu ya. Nah, sama kita ingin menggali seberapa banyak yang sentimen ataupun respon positifnya terhadap isu Omikron. Apakah banyak yang kemudian apa namanya responnya positif atau negatif? Kita ingin tahu ya. Nah, maka karena tidak ada operator yang kemudian mengarah ke sentimen analisis, ini ya. Jadi tidak ada di model pun di sini tidak ada untuk teks analisis. Maka langkahnya bagaimana? Kalian harus menambahkan operator tambahan dari ekstensi eksternal ya. Nah, saya kasih contoh bagaimana caranya. Nah, kalau misalnya di Windows itu saya kurang tahu, ada nggak tab extension di RapidMiner kalian? Ada, Pak. Ada. Nah, di tab extension itu ada marketplace. Ini ya. Maka marketplace, ini kalian bisa buka. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Nah, di sini kalian bisa
cari aja teks analytic misalnya ya. Misalnya nih saya cari dengan keyword seperti ini. Toolnya. Nah, ada salah satunya dengan yang namanya meaning cloud. Ini ya, kalian silahkan download meaning cloud. Ini sebenarnya ada beberapa option yang bisa kalian pilih. Ada open tools ya. Meaning cloud. Misalnya yang saya install adalah ini ya di extension. Di extension sini ada apa saja? Ada nanti kita bisa pakai ini belum ya, operator. Nah, kita bisa tambahkan nih. Tadi extensionnya yaitu ada beberapa jenis ya. Ada meaning cloud tadi. Nah, memang lama karena dia akan mencari dan sesuai koneksi internet kita ya. Nah, ini saya ada beberapa opsi yang kalian bisa gunakan untuk melakukan sentimen analisis, yaitu pakai tadi meaning cloud, kemudian bisa pakai yang namanya operator toolbox ini ya. Operator toolbox atau meaning tools tadi yang saya pakai. Nah, terserah kalian. Kalian mau pakai yang mana ya? Kalau saya sendiri pakainya yang meaning tools tadi ya. Nah, kita search lagi text analytic. Search ini ya, kok keywordnya ini saja. Bisa pakai open tool, bisa pakai meaning cloud. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sudah muncul semua? Kira-kira? Halo semuanya, sudah muncul nggak? Sudah, Pak. Sudah. Lalu di download. Kemudian diinstal. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau lihat websitenya di sini ya, bisa. Nah, ini ya. Oke. Sudah di-download semua? Cara downloadnya nih ya, saya kasih contoh dengan deep learning ini ya. Maka kalian select for installation, kemudian install package. Nah, kalau kalian perhatikan ini license tipenya adalah AGPL ya. General Public License atau free gitu ya, free to use. Kalau AGPL itu. Nah, ini kemudian accept ya. Baru kemudian diinstal. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh cara instalasinya. Nah, kemudian kalian tunggu saja untuk, nah ini 185 mega ya. Oke. Saya stop aja ya. Misalnya asumsinya kita sudah menginstal. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya di sini kalau sudah kita pakai nih ya, ada meaning tool di sini. Kita mau pakai yang mana nih? Text processing, meaning tools atau yang mana? Gitu ya. Nah, kalau mau remove tinggal klik yang ini. Yes, misalnya saya ingin remove. Saya nggak mau pakai yang deep learning tadi. Gitu ya. Gitu. Nah, baru kita restart. Save, kalau kita restart jangan lupa prosesnya tadi di-save dulu ya. Misalnya kita save di proses ini, kita kasih nama Big Data 8, crawling, dan sentiment. Saya seperti ini ya. Oke. Nunggu ya.
Lama ya. Rapid miner itu kalau loading awalnya cukup lama ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita buka project kita tadi kan ada di local repository di proses ya. Nah ini, yang tadi ya. Kalau berhasil nanti akan ada di extension ini ya. Di extension ini ada. Nah contohnya tadi main include saya sudah install, maka ada di extension ini ya. Nah ini. Sudah muncul semua main include-nya? Sudah, Pak. Sudah? Yang lain? Sudah? Masih loading, Pak. Masih loading. Oke, saya tunggu ya 5 menit coba. Oke, sudah Mas? Sudah, Pak. Sudah? Yang lain? Sudah ya? Nah, kita bisa macam-macam nih. Minggu depan kita akan belajari tentang text processing ya. Tadi kan ada extension management ini ya. Kita mau pakai yang mana? Tadi kan ada main include dan lain-lain ya. Kita mau pakai yang mana? Nah, ini tadi saya manage extension yang saya tidak centang kan hilang. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang lain, tadi kan ada text processing nanti ya. Yang akan kita pelajari di minggu depan. Text Nah, ini ya. Tadi kan saya hilangkan instalasinya ya. Nah, nanti minggu depan kita akan pelajari itu. Nah, di sini ada kita ingin mengekstrak topik. Tapi ini bukan sentimen analisis ya. Jadi ekstrak topik itu intinya yang paling banyak dibicarakan itu apa, gitu kan? Yang paling banyak dibicarakan. Wah, ini oke. Yang paling banyak dibicarakan itu apa? Kalau laminature, ini artinya kita mengekstrak informasi yang relevan, gitu ya. Lamanizer. Jadi informasi apa yang kemudian kita ingin ambil. Kalau text classification berarti kita akan mengklasifikasikan teks sesuai dengan kategori tertentu. Nah, yang kita akan gunakan adalah sentimen analisisnya. Jadi kita ingin mencari seberapa positif dan negatifnya komentar-komentar di Twitter tersebut ya terhadap isu Omnicron. Maka kita tarik ini ya, kalau sudah terinstall akan keluar main include, kita bisa search sentimen misalnya. Nah, ini ya. Maka akan keluar di bawah ini. Kalau sukses akan keluar ya. Nah, maka di drag and drop saja. Lalu kita tarik ke sentimen. Oh, sebelumnya ini kan di subproses ada satu yang kelupaan. Kalau kalian perhatikan
data yang ditampilkan, nih kalau kita jalankan, nah proses awal memang lama ya. Oke, nah kalau kita lihat, ini kan ada banyak data yang kita tidak gunakan. Kemarin kan ada proses yang namanya data reduction ya. Dari label kategori-kategori yang kita tidak gunakan, kita harus hilangkan atau data reduction. Maka kita bisa pakai apa kira-kira? Ada yang masih ingat pakainya apa? Halo? Kira-kira pakai apa? Ada yang ingat nggak? Select atribut ya, Pak. Atribut. Sip sekali. Select atribut ya. Jadi kita bisa gunakan select atribut. Karena kita hanya ingin men-select atribut tertentu. Nah, gitu ya. Kita pakai select atribut, kita tarik. Kemudian yang kita inginkan datanya apa? Subset kah? Misalnya subset tuh datanya kita ingin apa? Misalnya tadi ada teks dan sumbernya. Jadi saya ingin sumbernya ini tetap ada ya. Kalau misalnya kita ingin tahu besok sumbernya dari mana. Nah, dua ini. Maka kita apply, kita sudah mereduksi datanya sesuai kebutuhan kita. Kalau kita running, maka hasilnya harusnya sudah sudah rapi ya. Hanya yang kita butuhkan saja. Nah, sumbernya seperti ini ya. Twitter. Ini href-nya dan segala macam ini kalau misalnya dihilangkan juga bisa pakai tadi ya, replace ya. Nah, misalnya kita sudah punya seperti ini, lalu kemudian kita tinggal terapkan tadi ya, sentiment. Nah, sentimen analisisnya kita tarik. Di drag, lalu kemudian dipilih, kita pilih yang mana, atributnya apa yang kita gunakan. Karena teks bahasanya adalah English ya, kita sudah Inggriskan semua, tadi generate English. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini nggak perlu, unknown word-nya ini misalnya apa? Kalau ada kata-kata yang tidak diketahui. Jadi ini smart detection ya. Ini kita tidak perlu untuk sementara. Nah, nanti ke depan ada yang namanya stop word itu atau keyword. Nah, itu ada yang namanya juga corpus, itu apa nanti akan kita pelajari ya. Nah, misalnya seperti ini, kita running. Artinya kita akan mencari hasil sentimennya seperti apa ya terhadap Omnicom. Kita akan lihat. Lama ya. Nah, ada nanti metodenya untuk text processing itu ada yang namanya TF-IDF yang kita pelajari, ada yang namanya word to fact, ada yang lainnya itu beberapa jenis algoritmanya ya. Kayak Seplet kalau nggak salah itu ya. Word to fact, Seplet, kemudian TF-IDF, kemudian linked data. Lama ya, lama sekali. Oke, nah sudah jadi ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada polarity. Polarity itu polar. Polar itu artinya sumbu ya. Artinya pusat. Nah, ini mau ke arah mana? Positifkah, negatifkah, atau new? New ini netral ya, artinya ya. Netral, atau mereka tidak masuk sama sekali kemanapun. Ke positif, artinya golput gitu ya. Mereka tidak menyatakan di isu manapun gitu ya. Nah,
Seperti ini. Kalau misalnya seperti ini kan susah kita ngelihatnya ya, tapi ini hasilnya adalah sudah keluar, maka kita tinggal cek di visualisasi ya. Visualization kita rubah ke model pie misalnya ya, biar mudah. Kemudian kita arahkan ke yang subjeknya adalah teks, kita agregatkan. Agregatnya artinya yang setara di apa namanya. Nah, oke, confidence text. Oke, sudah. Oh, keluar sih. Group by text. Oke, sorry, group by polarity. Nah, ini ya. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini ya. Jadi dari hasil count, aggregation-nya kita count tadi, kita kan sudah belajar kemarin agregasi apa ya. Nah, agregasi data itu, Misi Pak, mau tanya. silahkan. Ya saya error Pak, proses Error nih. pilot. Oh, sorry. Apa Oke. lisensi key-nya Pak, lisensi key. Betul, sorry. Nah, kendalanya di meaning cloud, tadi saya lupa jelasinnya. Jadi meaning cloud ini kita butuh token untuk IPA-nya mereka juga. Jadi meaning cloud ini IPA juga ya. Kita butuh dongle-nya juga. Nah, caranya bagaimana? Kalian silahkan kunjungi situsnya. Jadi, tadi apa namanya? Meaning cloud. Meaning cloud, kalian kunjungi situsnya. Ini ya. Kalian kunjungi situsnya. Kemudian kalian daftar. Klik aja login ini. Kemudian misalnya, ini saya logout dulu ya. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian kalian sign in meaning cloud, baru klik register now ya. Ini ya. Gitu ya Mas ya. Diregister dulu, kalau sudah sukses diregister, nah selanjutnya kalian login gitu ya. Kalian login. Nah, kalau kalian sudah berhasil login, maka kalian bisa dapatkan license key-nya di sini ya. Ini ada nih. You can find it here. Ini ya. Jadi diklik. Nah, ada license-nya di sini ya. Nah, ini. Ada license-nya di sini. Ini yang dikopikan, masuk ke RapidMiner kalian, ada di preference kalian. Kalau di Windows ada di setting, lalu preference ya, kalau nggak salah. Setting, preference, lalu kalian cari yang tab-nya meaning cloud. Nah, baru license key-nya dimasukkan di sini. Gitu ya. Nah, artinya kita butuh dongle-nya juga nih, meaning cloud. Karena kita akan mengakses IPA-nya. Oke, nah, sudah. Kalau sudah di oke, maka akan bisa jalan. Gitu ya Mas ya. Nanti dicoba ya. Halo, tadi yang tanya Mas siapa? Iya Pak, iya. Lagi saya coba. Mas Arlangga ya? Iya Pak. Oke, Mas Arlangga nanti bisa dicoba. Jadi silahkan daftar dulu ke meaning cloud, gratis kok. Jadi license-nya itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kita pakai yang free saja. Itu sudah cukup mengakomodasi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalian lihat, berarti di sini yang berrespon positif ada banyak ya, ini ya. Secara persentasenya apa namanya? Kalau kalian perhatikan di sini ada 73 count-nya. Kita pakai aggregation-nya count-nya. Berarti dihitung itu ada 73 komentar dari 200-an ya. Kalau nggak salah tadi 225. Gitu ya. Kemudian yang neutral ada 17, yang negatif sekali itu ada 16, yang positif sekali P+ itu ada 4 komentar, sorry.
Nah, yang tidak masuk kemanapun, yang non, itu ada 48 komentar. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, ini kita bisa edit sendiri ya, line-nya solid atau dot. Misalnya nih ya, ada dot-dotnya. Kalian kalau sekreatif mungkin lah. Ada dash. Oke. Nah, jadi seperti itu. Hasilnya sudah terlihat ya, sentimennya seperti ini nih. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang mengomentari secara positif secara dominannya apa? Ternyata responnya adalah positif, gitu ya. Positif di sini maksudnya apa? Kalau COVID, berarti komentarnya itu kan di sini sentimennya positif ya. Jadi positif itu artinya ada yang merasa ketakutan, itu negatif. Jadi kalau komentarnya merasa aku takut ada varian baru. Kalau misalnya positif berarti tenang, yang penting melakukan protokol kesehatan, kemudian jaga jarak. Nah, itu termasuk yang positif. Jadi seperti itu ya. Nah, maka hasilnya yang tadi kita lakukan. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami semuanya? Cukup seru ya kalau misalnya udah sampai kayak gini ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo semuanya, ada pertanyaan nggak? Halo, kok diem? Mohon maaf, Pak. Mas Luis, gimana? Ya, Pak. Punya saya yang sentimen modelnya nggak muncul, Pak. Sentimen model Kenapa ini, gitu? sentimen analisis kan kamu harus install extension dulu, Mas. Sudah install belum? Sudah, Pak. Mining Cloud sudah? Sudah. Di restart sudah? Sudah, Pak. Tetap nggak muncul? Iya, nggak muncul sentimennya, yang sentimen modelnya itu, yang di parameter. Nggak ada generalnya. Oh, itu nggak masalah. Kosong saja nggak apa-apa. Nggak apa, Pak. Nggak apa-apa, coba dijalankan. Jadi general English, ini maksudnya bahasa yang kita pakai tadi kan kita sudah filter ke bahasa Inggris ya, Mas Luis ya? Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Nah, betul, Pak. artinya yang di sini yang dipakai adalah English. Artinya sentimennya itu berdasarkan bahasa Inggris. Kalau misalnya kita sudah filter ke English, itu maka nggak berpengaruh di sini ya. Sentimennya pasti Inggris, gitu ya. Nah, karena kita sudah Inggris, jadi yang sentimen modelnya ini nggak terpengaruh. Kosong pun bisa, gitu ya Mas ya. Oh, siap-siap, Pak. Siap, Pak. Ini proses, Pak. Gitu ya. Sudah, tapi kuncinya tadi sudah dimasukkan, Mas Luis? Sudah, Pak. Oke. Nah, harusnya bisa. Bisa, Mas Luis? Masih muter-muter nih, Pak. Masih proses. Lama ya? Tadi saya sekitar 10 menit ya. Berarti ya kurang lebih segitulah. Ini sudah muncul, Pak. Sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Hasilnya Pak. sudah keluar Terima ya? kasih. Oke. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berarti sampai sini perkuliahan kita. Nah, saya masih ada utang satu pertemuan ya. Jadi nanti yang kemarin saya janjikan video ya, memang kemarin sebenarnya mau saya kerjakan, cuma terkendala kesibukan dan juga saya harus bolak-balik rumah sakit ya, ngurusi mama saya. Jadi belum sempat. Nah, nanti saya akan susulkan videonya ketika sudah saya buat ya. Jadi ditunggu saja. Kalau gitu mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Saya harapkan nanti kalian bisa pelajari
ulang videonya, nanti kan ada rekamannya yang saya share. Nah, bisa dipelajari. Kalau misalnya masih kurang paham, jangan malu bertanya. Kalau misalnya malu bertanya ke dosen, bisa tanyakan ke teman yang lebih expert. Misalnya ada yang tadi kayak Mas Luis, sudah jalan tuh. Nah, bagaimana toh sebenarnya kerjanya? Bisa tanya Mas Luis. Gitu ya, atau yang lainnya yang lebih paham. Gitu ya. Kalau gitu, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Oke, Terima kasih, Bang. presensinya nanti di grup ya. Oke, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke.